Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum saya mempresentasikan argumen saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robi Raditya Felipe dari SMA Negeri 4 Kota Kediri. Hari ini saya akan membahas tentang kebijakan payment ID berpotensi melanggar privasi konsumen. Menurut saya, kebijakan payment ID berpotensi melanggar privasi konsumen sehingga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan beresiko membuka ruang penyalahgunaan data pribadi. Argumen yang saya bawa di video saya kali ini ada 3. Yang pertama yaitu payment ID terlalu jauh masuk ke ranah privat konsumen tanpa dasar indikasi pidana yang jelas. Argumen kedua, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan privasi. Untuk argumen yang ketiga, tanpa adanya pengawasan independen, data konsumen rawan disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan awal. Baik, kita akan menuju ke inti di video kali ini, yaitu Sekretaris Eksklusif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau biasa disingkat YLKI, Rio Priambodo menyoroti kebijakan payment ID yang digagas pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut terlalu dalam menyentuh ranah privat konsumen dan berpotensi mengganggu kenyamanan mereka. Menurut YLKI, regulasi ini sebaiknya dibatalkan demi menjaga kepercayaan publik serta melindungi hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Payment ID dinilai bermasalah karena masuk ke ranah privat konsumen tanpa alasan hukum yang kuat. Pengawasan terhadap transaksi individu seharusnya hanya dilakukan jika ada indikasi pidana seperti pencucian uang atau tindak kejahatan finansial lainnya. Jika diberlakukan secara umum, kebijakan ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengurangi kebebasan konsumen dalam bertransaksi. Konsumen sebagai pihak yang sah dalam melakukan transaksi berhak memperoleh ruang privasi. Dengan adanya payment ID, data pribadi mereka seperti pola belanja, preferensi konsumsi, hingga kebiasaan sehari-hari dapat dipetakan secara detail oleh pihak berwenang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara terlalu jauh mengatur wilayah yang bersifat personal. Selain itu, kebijakan payment ID berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menjamin hak konsumen atas rasa aman, kenyamanan, serta kerahasiaan data pribadi. Jika regulasi baru ini menyalahi prinsip tersebut, maka secara hukum dan moral pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melindungi masyarakat. Alih-alih memberi perlindungan, payment ID justru bisa mengancam hak dasar konsumen. Negara seharusnya mengutamakan pendekatan yang transparan dan akuntabel dalam merancang kebijakan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan mengabaikan prinsip perlindungan konsumen, pemerintah beresiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Masalah lain yang muncul adalah potensi penyalahgunaan data konsumen yang jika tidak ada pengawasan independen, data transaksi yang terkumpul bisa saja digunakan untuk kepentingan komersial, politik, bahkan praktik diskriminatif. Tanpa regulasi yang jelas dan lembaga pengawas yang netral, kebijakan ini membuka celah pelanggaran hak privasi secara sistematis. Dalam konteks digital, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial. Negara-negara maju bahkan memiliki badan independen khusus untuk memastikan bahwa data warga tidak disalahgunakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Jika Indonesia menerapkan payment ID tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, maka risiko penyalahgunaan data menjadi semakin besar. Kesimpulan yang bisa diuraikan yaitu berdasarkan uraian tersebut, kebijakan payment ID sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan. Pemerintah perlu menempatkan privasi konsumen sebagai prioritas utama sekaligus menjamin keberadaan pengawasan independen bila kebijakan ini tetap dijalankan. Dengan demikian, kepentingan konsumen tetap terlindungi, kepercayaan publik terjaga, dan prinsip perlindungan konsumen sesuai undang-undang dapat ditegaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.